3, 2, 1. Shalom semuanya. Kita perdana podcast ini Bro Enas ya. Ya, perdana podcast Mas. YDJ ini sebenarnya apa? YDJ itu ministry seperti apa? Yedija itu sendiri sebenarnya ini Mas ya. Kita dari tahun lalu. Yedija ini sebenarnya bukan dari saya atau pribadi teman-teman yang mengumpulkan kita. Ya. Tapi mungkin puji Tuhan ya. Emang rencana Tuhan. Karena nggak sengaja Mas. Nggak sengaja itu dikala saya sendiri, boleh cerita pribadi Boleh, Mas ya. silakan. Sedikit pribadi, saya sendiri waktu itu benar-benar mengalami lagi, mungkin bisa dibilang depresi. Oke. Dibilang depresi, saya mengalami keputusasaan di dalam menjalani hidup. Nah di situ saya ada bertemu salah satu juga mungkin teman yang mungkin ya membentuk Yedija juga, teman saudara kita juga, saudara rohani komunitas ini. Saya bertemu dia ada di suatu acara. Setelah saya sharing di situ, dan puji Tuhan beliau ngajak saya untuk mulai pelayanan Mas. Mulai pelayanan itu di salah satu gereja Ya. di Solo. Oke. Dan untuk melakukan pelayanan pujian penyembahan di situ. Dan di situ saya tertarik dengan kisahnya dia yang dia benar-benar itu dari orang benar rusak, saya tahu. Hampir sedikit banyak tahu lah historinya dia. Akhirnya saya bertukar nomor handphone sama dia. Setelah saya bertukar nomor handphone, selang berapa lama saya mencoba untuk komunikasi sama dia. Saya tunggu-tunggu kok belum ngabarin. Namanya Bro Doni itu. Ya. Kok Bro Doni belum ngabarin. Nah, saya bertanya-tanya di situ. Jadi apa enggak ya ngajak saya? Kok ya puji Tuhan akhirnya dia hubungi saya Mas. Ya. Ngajak ketemu di gereja A tersebut. Udah ngajak ketemu. Nah dari situlah saya dikenalkan juga sama teman juga. Namanya itu Petrus Fernando itu. Ya. Akhirnya dari 3 orang itu saya ketemu itu memang banyak latar belakang dari kita ini dari orang mungkin masa lalunya yang rusak Mas. Ya. Banyak kan dari Yedija itu berurusan dengan hukum, hidupnya yang rusak. Mungkin bisa dibilang kalau kata kasarnya sampah masyarakat mungkin. Dari situ ketemu 3 orang itu, ketemu lagi juga ada teman satu lagi itu dengan Mas Petrus Dwi Santoso. Ya. Ketemu itu dan ketemu Johan. Dari 5 orang itu Mas, akhirnya lah kita ada omongan, kita mau mendekatkan diri sama Tuhan. Kita mau membalas cinta kasih Tuhan. Dan akhirnya di situ Bang Petrus ini, teman ini, saudara kita ini dia ada punya mungkin cita-cita atau punya misi lah untuk ke depan itu membentuk suatu kelompok untuk pelayanan. Ya. Intinya membalas cinta kasih Tuhan Mas. Dari disitulah muncul inisiatif dari Bang Petrus. Mungkin dia juga ngomong, dia bawa dalam doa Mas. Akhirnya muncullah di benaknya dia mungkin dari lewat doa itu muncul yang namanya Yedija Mas. YDJ. Dari awal permulaan seperti itu Yedija. Pertama Oke. terbentuknya tahun lalu itu mungkin kalau nggak salah itu mungkin di bulan Juli atau Agustus mungkin Itu terbentuknya mulai YDJ. terbentuknya. Nah, caranya seperti itu ya. Iya. Kapan visi misinya ke depan untuk YDJ tersendiri apa? Dia punya misi apa dan visi apa yang Tuhan taruh di komunitas ini, YDJ ini? Kalau yang utama sih kita dari ketemu semua teman-teman itu berlima, kita punya visi memang untuk melayani Tuhan Mas. Balas cinta kasih Tuhan mungkin dengan pelayanan yang kita lakukan ke depan menjadi berkat buat teman-teman, mungkin orang-orang di luar sana atau saudara-saudari kita yang mungkin hidupnya jauh dari Tuhan. Jadi kita mau menjadi dampak. Tapi dalam arti hidup kami pun kami berproses. Bukan terus kita pelayanan kita ini orang kudus, enggak. Kita berproses Mas. Berproses untuk
menjadi lebih baik. Oke. Seperti itu visi misi kita. Dan mungkin ke depan dengan hidup kita masing-masing kita menjadi dampak, kita banyak dikenal, orang tahu dan orang menjadi terberkati juga dari melalui kisah hidup kita yang dulunya kita begitu Mas masa lalu. Ya, background sendiri Yedija sendiri bisa Minum nggak ceritakan. apa-apa, Mas, ya? Ya, monggo silakan. Background sendiri Yedija seperti apa? Atau belakang semua Kalau anggota? background ini unik Mas ya. Anggotanya lah. Coba ceritakan. Background sendiri unik untuk Yedija ini karena backgroundnya itu kebanyakan dari kriminal Mas. Orang yang berurusan dengan hukum, kebanyakan narkoba. Narkoba. Pecandu berarti. Ya, Penyanyi jadi atau ya termasuk mungkin saya. Tapi puji Tuhan Mas, saya bersyukur juga sama Tuhan bahwa Tuhan menyelamatkan hidup saya itu berulang kali. ya. Tuhan baik Mas, Tuhan baik menyelamatkan hidup saya itu berulang kali. Sampai akhirnya saya di titik ini dan puji Tuhan saya nggak pernah sampai yang mohon maaf ya ngomong mungkin saya masuk di dalam atau menjalani hukuman pidana, saya belum pernah. Ya. Puji Tuhan. Itu semua kebaikan Tuhan. Tapi kebanyakan dari teman-teman sudah merasakan itu Mas. Sudah masuk ke dunia itu. Sudah masuk mungkin hampir kayak Bro Doni mungkin 2-3 kali itu Bro Doni itu. Dan banyak lagi. Yedija itu kan awal dari 5 orang. Ya. Dan puji Tuhan Mas, saya juga tidak mencari jiwa enggak. Itu kan tugasnya Tuhan. Tapi saya bersyukurnya itu Tuhan yang ngumpulkan sendiri. Tuhan yang mau pertemukan kita. Ya. Jadi bukan saya cari, saya mau menyelamatkan orang itu. Enggak ada. Ya. Sampai akhirnya Yedija mungkin total sekarang ya Mas ya. Antara mungkin 30 atau 35 orang. Ya, puji Tuhan. Itu. Luar Puji biasa. Tuhannya. Dan kebanyakan latar belakangnya emang narkoba. Paling banyak narkoba. Ada juga yang di mungkin kriminalnya di perampokan. Ada juga teman juga yang di pembunuhan juga. Berarti semua tanda kutip mantan XX semua ya. Mantan Pernah ex-napi. terlibat dengan Hukum. hukum. Tapi sekarang sudah. Sekarang mungkin berprogres semua. Nggak bisa ya Mas. Mungkin kita langsung karena kenal Tuhan. Langsung berubah hidupnya. Enggak. Ya. Tapi kita berproses. Ya. Tapi puji Tuhan itu kita dikumpulkan semua karena kasih karunia Tuhan. Ya mereka berproses. Yang dulunya narkoba. Sudah enggak. Ya. Pasti ada hal yang lain udah bener, udah betul-betul berubah belum? Ya pasti belum, cuma proses. Nggak ada yang instan. Jadi Yedija ini wadah ya untuk Ya, mengumpulkan betul. teman-teman semua yang tanda kutip mantan Betul. kriminal itu ya. Ya. Untuk mendekat sama Tuhan Ya. dan untuk apalagi kira-kira ke depan. Ya kita punya Membentuk seperti misi itu komunitas ini benar-benar kita berdampak dan puji Tuhan Mas mungkin setelah kita terbentuk Yedija kita udah ketemu satu orang ya. Mungkin tuh saya bersyukur Mas Yosi sendiri ini mungkin untuk teman-teman Mas Yosi sendiri saya ketemu Mas Yosi saya bersyukur ketemu beliau juga karena dulu yang banyak circle saya mungkin yang orang-orang yang seperti itu dan sekarang kita ditemukan dalam Tuhan Mas. Benar-benar support yang benar-benar ngasih. Ya saya juga thank you juga Mas sama Mas Yosi. Dan Mas Yosi ini mungkin saya boleh bilang juga sebagai pembina juga di Yedija. Dan saya bersyukur ada satu orang lagi hamba Tuhan yang menjadi pembina kita di Yedija ini Mas. Saya bersyukur dan beliau punya visi yang benar-benar sangat mulia sih menurut saya. Dari teman-teman ini dia berdayakan Mas, benar mengasihi kita, berdayakan. Beliau mau membuat suatu yayasan. Nah yayasan ini sendiri nanti yang akan dikelola oleh teman-teman komunitas Yedija sendiri. Iya. Itu dikelola teman-teman komunitas Yedija. Intinya untuk memberdayakan orang-orang yang mungkin tanda kutipnya ex napi yang mungkin yang pernah bergulat di bidang hukum semua di pidana semua. Apa yang sudah dilakukan Yedija sama ini? Apa yang kegiatannya seperti apa? Apa yang sudah Yedija kerjakan itu? Jadi dari awal kita terbentuk, kita awal-awal tuh mulai melayani di salah satu gereja, Mas. Setelah itu kita punya visi bahwa mungkin kalau kita menjadi terang itu bukan di satu lingkup tempat. Iya.
Tapi benar kita terang itu di luar, Mas. Ya, betul. Ya, mungkin kita bisa belajar dari pribadi Tuhan Yesus itu sendiri ya, Mas. Karena Tuhan Yesus juga tidak melayani, tidak sekedar di bait Allah. Tapi dia benar menjangkau jiwa itu, menjangkau anak-anaknya itu sampai keluar. Ya. Apapun itu yang punya background yang mungkin buruk di mata orang. Jadi arahnya ke arah ke sana. Setelah itu kita kenal lah, bertemu dengan Mas Yosi sendiri kan. Akhirnya kita mulai untuk mengadakan ibadah komsel bareng, kita sering sharing kan. Akhirnya kita ketemu sama Pak Harun itu. Nah, bersyukurnya mungkin ini jalan Tuhan, Mas. Kita nggak ada link loh. Kita nggak ada link sampai kita di titik diajak pelayanan ke lapas, ke rutan. Ya. Untuk jadi berkat untuk keluarga kita rohani. Ya. Yang di sana mungkin yang menjalani proses hukuman. Itu bersyukur. Kita nggak cari-cari. Awalnya nggak cari. Tapi saya bersyukur Tuhan yang kirimkan. Ya. Kirimkan pribadi itu. Ya beliau hamba Tuhan itu Pak Harun. Di situ saya bersyukur. Kita mendapat fasilitas. Kita dijembatani untuk melayani di lapas. Dan kita melayani di lapas, di rutan. Bahkan Mas, yang luar biasa. Mungkin saya yang nggak terpikirkan. Saya juga yang punya skill biasa. Sampai bisa. Karena mungkin semua Tuhan akhirnya kita melayani juga di tempat ibadah, Mas. Di gereja. Banyak kita melayani gereja. Saya mungkin juga nggak bisa membayangkan kok ya bisa ya. Kok ya bisa. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Ya. Karena saya berpikir seperti itu. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin bisa membawa Yedija ini sampai di sana. Ya. Luar biasa, puji Seperti Tuhan. itu. Berarti Yedija ini dari orang-orang yang sebenarnya dulu tanda kutip pernah menjalani masa hukuman di penjara atau di lapas gitu. Dan mereka keluar, dibina atau ditampung oleh Yedija. Seperti dimuridkan ataupun dilayani Bisa untuk seperti bisa itu, Mas. mereka kembali melayani lagi ke tempat yang di mana mereka dulu diambil ya, ditemukan Tuhan ya. Betul. Seperti itu ya. Jadi ibarat kata ya sampah yang Tuhan proses sampai satu ketika menjadi sesuatu yang bernilai dan kehidupan mereka yang mereka saksikan, perubahan kehidupan yang mereka saksikan kembali ke teman-teman yang masih dalam rapat kerutannya. Betul. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata bahwa yang dunia sebut sampah, tapi Tuhan akan pakai untuk menjadi alat kemuliaannya. Ya. Tapi itu ada respon kita sendiri siapa yang mau dan puji Tuhan ya teman-teman semua. Puji Tuhan, Mas. Mau masuk ke Yedija berproses ya. Dan luar biasa ya Yedija juga untuk berdampak buat bukan cuma di pelayanan lapas rutan tapi juga di gereja-gereja ya. Jadi mereka juga diminta bantuan untuk melayani, betul ya. Dan uniknya ini Mas, saya potong Mas ya. Uniknya itu karena memang kasih karunia Tuhan tuh benar ada untuk setiap anak-anaknya yang benar-benar mencari Tuhan. Tapi memang seperti firman bilang itu bukan kita yang memilih Mas. Tapi Tuhan yang memilih. Teman-teman itu dulu latar belakang yang keras. Misal di jalan, cerita sedikit di jalan naik motor. Ada ini sedikit disalib sedikit aja udah. Wah, ngamuk-ngamuk. Saya benar ada yang Bro Doni itu ada disalib mungkin dikata-katain orang. Dia bisa memaafkan. Malah saya itu yang emosi sendiri. Itu luar biasa. Dari situ seperti firman juga bilang, ya besi menajamkan besi. Di situ pun saya belajar juga dari saudara-saudara juga. Unik semua dari orang-orang keras. Orang-orang keras tapi saya kok mikir, kok mau ya mereka ya? Kok mau ya bergabung dan datang sendiri? Seperti itu. Tuhan ya. Ya, memang realitanya emang mungkin kalau mereka kembali ke gereja gitu ya. Dan mereka mungkin diterima di gereja ataupun mungkin ada gereja yang juga takut ya menerima orang-orang yang mantan eks seperti itu. Nah, realitanya kadang seringkali saya juga pernah melihat seperti itu. Bahwa yang latar belakang seperti itu sudah bertobat terima Tuhan. Mereka butuh proses masih padang gurun ya menuju Kanaannya. Itu diproses Tuhan untuk apa? Tujuan Kekristenan itu satu sebenarnya bukan surga, tapi adalah keserupaan dengan Kristus seperti Paulus bilang. Keserupaan Kristus itu yang setiap manusia yang sudah tebus Tuhan menjadi anaknya itu yang mereka harus kejar. Keserupaan seperti Kristus. Nah, saya melihat di gereja itu sayang sekali nih Bro Ernest. Saya melihat tuh
Gereja hanya menampung orang-orang yang punya latar belakang seperti itu dan mereka sudah berubah hanya untuk sekedar menjadi, bukan berarti salah ya tanda kutip ya, Ya. maksudnya, hanya untuk menjadi mungkin usher gitu, tugas kolektan gitu. Tapi kehidupan mereka yang sudah berubah ini, yang terus mau berubah ataupun sudah berubah ya, udah berubah dan terus mau makin serupa Kristus, pengalaman ini jangan dipakai hanya sekedar untuk jadi kolektan gitu. Ya. Dan itu bukan berarti salah ya, saya tanda kutip juga. Betul. Tapi sangat eman-eman itu. Sayang. Sangat sayang gitu. Karena pengalaman hidup itu yang harus diceritakan ke orang lain. Karena firman Tuhan juga bilang, kamu kan menjadi saksiku. Kalau menjadi saksi itu berarti kan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan dia. Yang paling bisa penginjilan, paling efektif ialah kehidupan kita yang diubahkan Tuhan, mengalami Tuhan. Ya. Itu yang kita ceritakan ke orang-orang. Nanti untuk orang-orang yang Tuhan ingin selamatkan, yang Tuhan sudah masuk ke rencana Tuhan untuk keselamatan, Tuhan akan dekatkan dengan orang yang siap. Ya. Nah, kita nggak perlu juga penginjilan tuh, kalau ini menurut saya ya, Ya. untuk ngomong firman Tuhan. Oke, itu firman Tuhan yang dilakukan itu juga firman. Dan firman itu lebih berkuasa mengubahkan orang saat itu dilakukan dan kita mengalami perubahan dan kita ceritakan ke orang lain. Ya. Dan itu sesuai dengan kebutuhan mereka nanti. Nah, mungkin teman-teman di Proskarasi itu mungkin ya. Saya pengen, maksudnya saya juga berharap gitu, jadi jangan jadi seperti itu. Karena bukan sekedar pelayanan-pelayanan seperti itu aja, tapi pelayanan yang kesaksian hidup gitu. Ya. Bagaimana di luar sana banyak orang yang sebenarnya mereka tersesat dan nggak ada, mereka pengen berubah. Betul. Kayak teman-teman semua masa lalunya dengan narkoba, dengan kriminal, dengan mungkin banyak karakter yang buruk, Ya. tapi mereka nggak tahu caranya. Nah, teman-teman Yedija ini semua ke depan ya mungkin ya, harapan kita semua ya, ke depannya supaya hidup mereka yang diubahkan ini untuk juga mengimpartasi, Ya. memberikan jawaban. Jawabannya ya satu sebenarnya, bukan mereka yang diubahkan, tapi Tuhan yang mengubahkan hidup mereka. Itu jawaban buat orang-orang di luar sana. Dan ini saya pikir ini juga masa tuayan. Ya. Oke, saya bersyukur juga Bro Edas cerita tentang Yedija, dan kita berdoa ke depan biar Yedija menjadi lumbungnya, ya, sarana Tuhan atau alatnya Amin. Tuhan Amin. untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena Petrus dia orang keras kepala. Waktu dia terima Tuhan Yesus, dia bertemu Tuhan Yesus setelah dia menyangkal di pinggiran Danau Galilea itu. Waktu dia ditanya 3 kali, apa kau mengasihi aku, dan ketiga kalinya itu Petrus menangis. Dan Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu arti kata juga bisa dimaknai bahwa orang-orang yang seperti Petrus, dia harus gembalakan orang-orang yang sekarakter dengan dia. Ya. Se-circle lah gitulah. Karena Petrus sudah diubahkan Tuhan dan dia paling bisa menjangkau orang-orang yang keras kepala. Ya, teman-teman juga mungkin seperti itu ya. Ya. Ya, orang-orang narkoba nggak bisa didekati ataupun dinasehati dengan orang-orang yang belum narkoba, yang belum mengalami kriminalitas. Betul itu, Mas. Ya, Betul. nah, itu penginjilan efektif ialah kesaksian kita sebenarnya. Betul. Firman Tuhan juga bilang, jadilah saksiku. Ya. Sampai kemana-mana, sampai ke Yudea, sampai ke ujung bumi. Gitu mungkin Bro Enes ya. Betul. Ya, harapannya ke depan tuh Yedija ini apa? Ke depan lebih. Mungkin boleh nambahin sedikit itu. Ini juga tadi ini waktu kita pelayanan, Mas. Oh gitu. Nah, Ya. Kita pelayanan di Ya teman-teman semua. Semarang, di Kota Pati. Ini semua nih teman-teman, Ya. Yedija ikut semua. Luar biasa ya. Ya, ini ikut semua. Di Kota Pati itu kita menginap 1 malam. Ternyata Di mereka salah juga satu gereja. skillful juga ya, punya Puji Tuhan, Mas. talenta Puji mengunci Tuhan. ya. Kalau di gereja besar mungkin nggak bisa ketampung Ya. ya Bro. Dan luar biasanya ya kok bisa sampai gereja lain. Ya. Itu jalan Tuhan sih. Ya, luar biasa. Karena awal yang musik, terus terang mungkin jujur, musik yang tahu musik waktu itu, saya juga standar musiknya. Ya. Saya aja, Mas. Yang lain tahu tapi bukan yang expert, kita banyakan otodidak. Ya. Otodidak. Dan Yedija ini kita itu nggak otak-otakan orang sih. Ya. Kalian harus gereja di sini, enggak. Oh, Kita semua, Mas, gereja Yedija banyak gereja. oh namanya bahasa Jemaat, gereja manapun. interdenominasi. Ya. bahasanya. Tapi Yedija itu semakin kesini digiring tuh emang kita untuk pelayanannya itu di luar, Iya, di luar, tuh. di luar. Ya mungkin ya itu yang Tuhan mau itu juga.
ada slogan tuh kalau mau jadi jagoan jangan di kandang. Ya, bisa jadi. Ya mungkin itu pepatah Betul. dunia lah itu Ya. slogan dunia. Tapi Ya. juga seperti itu. Banyak orang cuman hebat di dalam kandangnya aja gitu. Ya, ya. Tapi Tuhan minta tuh keluar. Buat apa hebat di dalam gereja, tapi di luar tidak berdampak. Betul. Karena yang dari dalam itu harus keluar. Ya. Nah, mungkin teman-teman dia itu ya diajar seperti itu ya. Ya, itu garis besarnya seperti itu tentang Yedija, Mas. Jadi bukan kita, emang kita yang bentuk karena Tuhan yang mempertemukan, tapi emang kok saya lihat yang saya alami pelajari, saya rasakan Ya. bukan pribadi kita yang mau, tapi Tuhan yang mau. Karena bersyukur semua disediakan, Ya. semua disediakan. Tapi waktu pelayanan pertama kali di gereja ataupun kalau di lapas mungkin sama-sama satu masa lalu mungkin ya kan. Ya. Tapi dengan teman-teman semua yang seperti ini, mukanya sangar-sangar ya. Ya, Terus banyak yang juga punya tato gitu. ya, Dan apa namanya waktu masuk pertama kali mungkin di gereja, melayani di gereja kecil atau di gereja itu kan pasti kan orang mikir wah ini apa tenanan gitu apa ini ya, ya. iya kok pelayan Tuhan kok tatoan semua gitu. Ya. Kira-kira apa sih responnya jemaat gitu ataupun mungkin gimana gitu menata hati karena mungkin ya manusia selalu memandang permukaan ataupun covernya depannya gitu. Yang unik tuh di situ pasti, Mas, karena kita background tuh. Ya, itu seperti yang Mas Yosi bilang. Karena manusia pasti cuma lihat Ya. covernya. Betul. Karena Tuhan melihat hati. Betul. Kita pasti banyak diraguin, Mas, sama orang. Ya. Sempet kita tuh pelayanan, Mas, ada cerita unik. Pelayanan di suatu gereja. Kita tuh sampai dijagain kok sama security kok. Ya. Ini dari orang-orang seperti ini loh. Orang-orang seperti ini. Ya. Ya itu, Mas. Dulu yang saya pikir ya, saya sudah, maksudnya di awal kok saya menerima, saya tuh mau melayani, saya tulus, kami tulus, ya di sana tulus pakai hati. Ya. Kok dinilai begitu ya? Yang nilai itu juga orang dalam sendiri Ya, di satu tempat ibadah itu. Tapi ya sudah, ini diperbolehkan terjadi untuk melatih kita Tuhan. Betul. Karena orang yang semakin di bawah Tuhan, semakin Tuhan Ya. mau pakai, pasti makin semakin rendah, Mas. Ya. Bukan semakin kita sombong karena kita diperlengkapi merasa, oh saya melayani ini, enggak. Itu pasti semakin rendah. Dan banyak pandangan yang seperti itu, ya sudah. Akhirnya kita enggak apa-apa, itu sebagai ujian bagi kita kok. Oh ya, memang dulunya kita begini ya. Dulu kalau udah dipandang orang sedikit, begini aja kita udah emosinya kayak apa. Ya. Mungkin diajakin berantem, Ya. pasti. Tapi puji Tuhan, Tuhan ubahkan dari situ. Seperti itu. Ya. Ya. Tapi ya pasti ada, kita merasa, wah agak down. Dan mungkin saya berpikir dulu tuh, yang saya lihat di suatu tempat ibadah atau di gereja, malaikat semua, Mas. Ya. Orang yang melayani Tuhan, wah malaikat. Ternyata ya enggak. Ya enggak apa-apa, itu semua proses kehidupan kok. Ya. Tapi di situ mungkin kita diajarkan untuk cara pandang kita. Kita di situ ibadah untuk siapa? Ya. Ibadah ke siapa? Tuhan. Kita melayani untuk siapa? Buat siapa? Buat Tuhan. Ya sudah. Sudah. Nggak ada lain dah. Mungkin kalau orang bilang kacamata kuda. Udah. Nggak ada yang lain. Ya itu pembelajaran sih semua. Ya. Semua pembelajaran. Seperti itu. Ya. Ya. Depannya Yedija berarti mau lebih lagi melebarkan sayapnya. Ya, kita Ternyata- bawa doa selalu itu, Mas. Untuk itu ya. Karena saya lihat juga jarang sekali ya, mungkin nggak tahu saya ngerti apa enggak, tapi saya pikir jarang sekali komunitas ataupun ya komunitas ya yang benar-benar Ya. semua ya hampir ya 90% ya semuanya dari masa lalu yang Ya. seperti itu ya, tanda kutip yang apa mantan-mantan apa warga binaan ataupun ex gitu ataupun orang-orang dunia gelap semua ya. Ya. Dan bukan hanya ditampung tapi juga apa ya, bukan diberdayakan juga, diberdayakan mungkin ya itu bisa lah dikatakan diberdayakan atau di develop lah ya, dikembangkan sehingga mereka semua, setiap manusia tuh nggak ada yang tidak unik di mata Tuhan sebenarnya. Karena keputusan kita awal itu kita terjun dalam dosa, dan itu akan menghalangi sebenarnya sementara temporer untuk rencana Tuhan tuh tidak tergenapi. Tapi ke depan kita ngerti bahwa ya apa namanya rencana Tuhan itu tidak pernah bisa gagal. Waktu Tuhan menciptakan kita pertama kali di dunia ini, Tuhan punya rancangan buat pribadi. Ya. Saat kita menyerahkan hidup kita kembali sama Tuhan, rancangan itu boleh terjadi lagi. Amin. Nah, semua cerita itu boleh di Tuhan
tulis lagi yang baru itu ya, suatu kehidupan yang baru ya. Pokoknya semakin maju di jalan Tuhan, semakin bisa mengembangkan potensi anak-anak Tuhan kembali lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan, karena firman Tuhan selalu katakan bahwa tuaian itu banyak tapi bekerja sedikit, dan tuaian paling banyak itu memang di akar rumput, di grassroots, mungkin di jalan, orang-orang seperti itu yang tidak terjangkau dengan apapun, karena selama ini memang realitanya memang gereja-gereja besar tidak mau menjangkau orang-orang seperti itu karena feedbacknya mungkin tapi Tuhan ciptakan semua manusia, Dia ingin semua manusia kembali ke Dia. Amin. Gimana caranya? Ya lewat gereja ini mungkin ya, salah satunya Tuhan mau pakai karena kesaksian hidup mereka masing-masing yang diubahkan Tuhan itu yang menjadi daya tarik lah untuk bisa memuliakan nama Tuhan gitu. Amin. Itu Bro Edas mungkin ya. Ya, mungkin nanti kita bisa ajak mungkin teman-teman dari Hidija nanti untuk ngobrol Mas tentang kesaksian hidupnya mereka. Mungkin kita nanti akan bikin sesi sendiri untuk kesaksian. Mungkin kita bisa sharing dalam hal pelayanan. Dan mungkin saya bisa untuk garis besarnya kita di sini itu, saya sendiri kita komunitas Hidija, saya Mas Yosi, teman-teman semua. Dalam video ini, kita podcast ini, mungkin kita boleh edukasi, kita nggak ada untuk merasa lebih pintar, nggak ada. Betul. Kita nggak ada menggurui, nggak ada. Kita intinya Hidija, podcast ini ada untuk kita untuk berbagi, kita bertumbuh, dan kita menjadi dampak. Nggak ada yang merasa benar, saya atau Mas Yosi lebih kudus, nggak ada. Secara teologi kita juga nggak jago ya, kita nggak tahu sekali teologi. Kita malah teologi kehidupan aja Mas. Kehidupan menurut firman Tuhan yang kita mau belajar, lakukan setiap hari. Itu teologi kita gitu teman-teman semua. Itu. Ya mungkin itu saja dulu ya, sekian. Ya nanti mungkin kita bisa bikin sesi, kita bisa undang juga, kita undang ke podcast ini hamba Tuhan yang menjadi pembina Hidija Ministry ini juga Mas. Nanti kita adain sesi yang selanjutnya. Mungkin untuk teman-teman ya, dengan ada podcast ini juga saya berharap menjadi dampak juga untuk teman-teman di luar sana. Kita jadi berkat dan saling memberkati. Bisa hidup kita masing-masing, pengalaman kita, sehingga kita benar-benar teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sedang tersesat atau jauh dari Tuhan, dengan adanya kesaksian kita nanti, cerita hidup kita dalam pelayanan, dalam kehidupan kita, menjadi dampak buat teman-teman, sehingga teman-teman mendekat kembali lagi sama Tuhan. Intinya cuma itu sih Mas, kita nggak ada niat-niat yang lain. Betul. Pesan saya satu ya, buat jaga motivasi yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Ya, kita belajar itu Mas, selalu belajar itu. Ya itu penting untuk kelangsungan, karena bagaimanapun pelayanan Tuhan kalau ukurannya manusia, ya mungkin motivasi segala macam itu tidak hanya berkenan kepada manusia, gitu, tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita cari ini perkenanan Tuhan, karena kita cari bukan upah di bumi. Upah di bumi urusan Tuhan. Tuhan mau ngasih sekarang boleh, untuk kekalahan Tuhan kasih pasti gitu kalau kita. Nah, jaga itu aja, komitmen dan motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Gimana lagi, mungkin ada tambahan, Wendes? Mungkin seperti itu sih Mas, sekilas untuk Hidija sendiri. Nanti ke depan ya kita bikin sesi-sesi. Dan mungkin kalau teman-teman yang lihat video ini nanti boleh untuk komen mungkin, atau kita untuk bikin podcast di dalam lingkup rohani, dalam kehidupan rohani, pelayanan, kita untuk membahas apa. Mungkin teman boleh komen, boleh tulis komennya, ada ide apa untuk kita bikin. Atau mungkin gini juga tambahan Wendes ya, mungkin karena Hidija ini boleh sebutin katanya gini. Apa ya Mas? Ya mungkin teman-teman ada yang mau lebih jauh mengenal Hidija gitu, ataupun mau bergabung ya, mungkin ya bergabung. Karena mungkin ngerasa maaf ya, saya bukan menyalahkan seperti apa, tapi mungkin teman-teman nggak dapat wadah yang baik atau diperhatikan di gerejanya ataupun di tempatnya beribadah gitu. Kita bukan gereja Wendes ya, tapi kita komunitas rohani. Gereja mula-mula lah seperti itu. Yang kita saling mengasihi dengan hati yang tulus. Kalau sekiranya teman-teman mungkin ada teman-teman luar sana yang mau bergabung ataupun mau tanya-tanya tentang Hidija ataupun mau terlibat dalam pelayanan Hidija, boleh Wendes ya? Boleh, mungkin nanti komen di bawah. Atau mungkin kita kan ada
akun TikTok juga. Oh gitu punya. Kita ada akun Facebook, Instagram, dan email. Ya. Ada di deskripsi di video, nanti teman-teman boleh untuk chat di sana. Oke. Tapi mungkin kita boleh edukasi juga kalau kita home base-nya sendiri ini Ya. di Kota Solo, Mas ya. Kota Solo ya. Nah, untuk teman-teman rohani yang di dalam kasih Tuhan Yesus, kalau ada yang lingkaran di Kota Solo, mungkin boleh Ya. hubungi kita kalau melihat video ini. Iya. Boleh, kita sama-sama belajar kok. Ya. Kita sama-sama belajar. Untuk tujuannya satu itu ya, serupa dengan Kristus ya. Ya, Ya, seperti itu. Sudah Bu Ernest, ada lagi yang sampaikan atau cukup? mungkin cukup sih gitu aja Oke. Mas. Kita bahas Ya. lagi untuk sesi selanjutnya nanti ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih untuk yang menonton podcast kali ini. Mungkin boleh kita ditutup doa nanti Mas. Oh boleh, Sebelum ini. kita berdoa dulu. Ya, Bapak terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu bahwa Tuhan menjadikan kami setiap pribadi-pribadi anak-anakmu ini Tuhan. Kami mungkin orang-orang yang terbuang di masa lalu, kami tidak dihargai, kami kesepian, kami tertolak, kami sampah Tuhan di mata orang lain, di mata masyarakat. benar. Tapi saat kami datang ke Tuhan, kami yang sampah ini Tuhan jadikan suatu firman-Mu katakan Tuhan yang bernilai bagi kerajaan Allah. Kami Amin. mau Tuhan bahwa setiap teman-teman dia semua, bahkan kami berdoa untuk teman-teman kami di luar sana Benar. yang masih mengalami jalan buntu Tuhan, persimpangan, pertigaan sekalipun. Iya. Kami berdoa sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan boleh panggil setiap jiwa-jiwa itu Tuhan untuk datang kepadamu. Dan Tuhan juga boleh pakai kiranya Tuhan kami, Tuhan anak-anakmu yang sudah diubahkan ini Tuhan. Dan Amin. mau terus berubah serupa dengan Kristus. Dan terus masuk dan menjalani proses dan pengudusan Tuhan. Kami mau terus berdampak Tuhan. Kami mau Amin. memanggil jiwa-jiwa itu Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Dan boleh mengalami hidup di dalam Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang Amin. penuh dengan masa depan yang cerah Tuhan. Masa depan seperti apa yang Tuhan katakan. Bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera membawa kami kepada kehidupan yang penuh dengan harapan. Amin. Kami putus harapan, kami hilang harapan, kami khawatir, kami takut, bahkan kami merasa kami sendirian. Tapi saat ini kami berdoa, Tuhan Yesus, tolong setiap kami, Tuhan. Amin. Dan terus Tuhan Yesus pakai anak-anak-Mu, supaya kami boleh saksi Tuhan. Bukan hanya boleh saksi, tapi kami mengasihi, menanggung beban kami, secara bertolong-tolongan Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima Kami kasih. kembalikan hormat pujian syukur kami. Dan Tuhan akan terus tambahkan jiwa-jiwa untuk komunitas Yedija. Bahkan semua dimanapun kami yang bergerak di bidang yang sama Tuhan. Kami yang melayani orang-orang marginal. Kami melayani orang-orang yang dalam tanda kutip mereka sebut sampah. Tapi kami percaya Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak berharga bagi Tuhan. Kami semua diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Dan itu harus kembali lagi. Kami tetap segambar serupa dengan Kristus. Terima kasih banyak. Kami Terima kembalikan hormat pujian syukur kami. Segala rencana kami ke depan, komunitas Yedija Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan, bahkan jiwa-jiwa Tuhan tambahkan. Urapan Tuhan tambahkan sehingga mereka boleh terus mengimpartasi umat Tuhan yang lain. Dan anak-anakmu Tuhan yang lainnya. Tiap manusia boleh diberkati oleh kesaksian hidup kami. Benar, Tuhan. Yang mengenal pribadi Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Sampai berjumpa. Berjumpa lagi ke next time untuk sesi selanjutnya. Mungkin jangan lupa juga untuk teman-teman untuk di channel kita Yedija Ministry untuk subscribe juga channel kami. Terus mungkin bisa di share juga, komen dan like juga. Terima kasih. Tuhan berkati. Berkati Bro Enes. Thank you Mas Yosi. God bless. Amin.